wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wal Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sahabat-sahabat MQ semua, baik yang ada di MQ TV, MQ FM, ataupun jaringan media sosial lain, apa kabar? Semoga hari ini lebih sehat dari hari kemarin. Semoga ikhtiar kita untuk sehat menjadi bagian dari ibadah. Semoga apa yang kita lakukan, baik itu kebiasaan seperti jalan, makan, minum, itu merupakan langsung ikhtiar juga untuk sehat. Nah, ketika kita berbicara semua itu menjadi ikhtiar untuk sehat, maka ada cara yang harus kita pelajari berdasarkan keilmuan. Nah, sahabat-sahabat semua, pada pagi hari ini kita insya Allah akan bahas mengenai bagaimana sih agar makanan yang kita konsumsi, yang kita makan setiap hari dari mulai pagi begitu ya, sampai kita menjelang tidur, agar itu bisa bermanfaat juga. Bukan hanya menjadi pemenuhan kebutuhan dasar, tapi itu juga bermanfaat untuk tubuh agar kita tetap sehat, ya. Nah, untuk itulah kita akan coba sedikit kaji tentang peracikan tumbuh-tumbuhan begitu ya. Ada sayuran, kemudian ada buah-buahan untuk menjadikan makanan tersebut sekaligus bisa untuk jadi obat, bisa juga untuk menjaga stamina. Baiklah, jadi sahabat-sahabat semua, manusia itu dianugerahi oleh Allah 32 gigi. Kemudian kalau kita lihat gigi untuk mengunyah, gigi geraham itu lebih dominan. Dan hanya 4 gigi taring untuk merobek, begitu ya. Artinya, ketika kita diberikan isyarat seperti ini, berarti kita didesain untuk dominan mengkonsumsi berupa tumbuh-tumbuhan daripada yang berasal dari hewan, ya. Beda halnya misalnya dengan hewan buas. Mereka mempunyai taring yang lebih panjang dan yang lebih tajam yang berfungsi untuk merobek daging begitu ya. Nah, karena kita didesain seperti ini, maka ketika kita mengkonsumsi makanan, ini juga menjadi isyarat bagaimana proporsi makanan tersebut bisa sesuai dengan tubuh yang telah Allah ciptakan ini. Baik, sahabat-sahabat semua, kita mulai coba kajian tentang bagaimana sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu mempunyai keragaman. Oh, bukan yang ini. Mempunyai keragaman terhadap dilihat dari segi komposisi, dilihat dari segi jenis, kemudian dilihat juga dari segi manfaat. Sebentar. Oh, ini belum tampil yang ini ya. Sebentar ya, mohon maaf punten, yang lainnya akan saya tutup dulu. Baik, kita coba. Karena setelah ini insya Allah kita ada spesial kelas mengenai teknik atau cara agar ibu hamil itu bebas pasir, ya. Kita berbasis pada tumbuh-tumbuhan. Kita coba yang berasal dari alam. Baik, kita mulai teman-teman semua. Jadi bagaimana sih kalau bisa makanan yang kita konsumsi itu adalah berfungsi juga sebagai obat. Jadi istilah yang telah ngetren saat ini, jadikanlah makananmu sebagai obat dan janganlah jadikan obat sebagai makananmu, ya. Kecuali memang sudah tidak ada jalan lain. Tetapi sebetulnya ini bisa disiasati dan bisa dicegah sejak dini. Contoh begini. Ketika usia menjelang 50-an, maka pada umumnya kadar kalsium di dalam darah itu turun, ya. Sedangkan kalsium itu dibutuhkan untuk kontraksi otot. Kalsium dibutuhkan untuk metabolisme. Kalsium juga dibutuhkan untuk beragam aktivitas yang ada dalam tubuh.
ketika kadar kalsium yang dikonsumsi itu kurang, maka tubuh akan mengambil kalsium dari mana? Dari tulang, ya. Oleh sebab itulah banyak kejadian tulang kropos atau osteoporosis. Sebetulnya keadaan ini bisa dicegah ketika kita tahu bahwa kebutuhan kalsium misalnya berapa mikrogram per hari agar tulang kita itu tidak kropos. Di antaranya seperti itu. Jadi kita aplikasikan pada menu harian. Misalnya ketika menu harian setiap pekan itu 3 kali gitu ya, mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium. Misalnya dalam seminggu itu ada ikan teri, dalam 1 minggu itu misalnya ada ikan crispy begitu ya. Artinya apa? Kita tahu bahwa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kalsium di dalam diri kita ya. Nah, demikian juga ketika kita lihat anak ya dalam masa tumbuh kembang. Dalam masa tumbuh kembang itu kebutuhan protein itu di sana sangat tinggi. Ketika kita lihat bagaimana optimalnya tumbuh kembang itu kita support ya, maka kita akan support juga bahan baku dari luar. Contoh misalnya dengan mengkonsumsi ikan. Ikan dalam seminggu 4 kali ya. Kemudian juga ketika kita tahu bahwa misalnya pada usia lanjut ya, usia lanjut mungkin sesepuh-sepuh kita membutuhkan support makanan yang mudah dicerna. Kenapa? Karena sistem pencernaan beliau-beliau ini mungkin sudah mengalami penurunan, sehingga mudah sekali terjadi macet sistem saluran pencernaan. Maka di dalam menunya ini kita tanamkan, kita komposisikan, yaitu makanan yang tinggi serat, yang beragam, ya. Bisa dari buah, kemudian bisa juga dari sayur, atau bisa juga yang memudahkan untuk proses defekasi atau buang air besar. Contohnya seperti itu. Jadi tidak menunggu dulu anak itu terlihat berat badannya menurun, tidak menunggu dulu opahnya, omahnya, atau kakeknya, atau neneknya, itu BAB-nya sulit, tetapi kita pelajari bagaimana setiap rentang usia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga kita antisipasi dengan mengkomposisikan makanan-makanan tertentu agar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tentang waktunya. Ya, diantaranya gitu. Nah, kita akan coba lihat. Oh, udah masuk, A. Ya, hapunten, A, udah dimulai, A. Oh, A masih di mute, Kang Faruk, punten. A masih di mute, Kang Faruk. Punten. Iya, langsung aja, Ustadz. Dok. Mangga, Ya. mangga. Ya, A, izin, A. Iya, sambil itikaf dan menyimaknya sekali-kali sambil situasi begini. Oh, alhamdulillah. Di Bandung, A. Ya, di BSD. Oh, di BSD. Besok di Bandung pagi. Oh, siap, A. Ya. Izin melanjutkan, A. Izin melanjutkan ya, A, ya. Ya, baik. Jadi, sahabat-sahabat semua, jadikanlah makanan-makanan yang kita konsumsi itu sebagai bagian. Apakah itu bagian dari pemeliharaan kesehatan ataukah bagian dari terapi, ya. Jadi kalau kita lihat dari karakternya memang ada perbedaan antara obat-obat yang sudah dimurnikan dengan obat-obat yang berasal dari alam. Obat-obat yang sudah dimurnikan misalnya paracetamol ya. Kan sering tuh ini obat yang paling banyak digunakan, obat untuk nyeri kepala, kemudian nyeri gigi, obat untuk nyeri sendi ya. Obat untuk penurun panas yang kita sebut dengan paracetamol. Paracetamol mempunyai zat aktif yang sudah terisolasi, yaitu paracetamol sendiri ya. Nah, sedangkan kalau kita misalnya mengkonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan untuk penurun panas, kadang-kadang belum diketahui zat aktifnya itu yang mana.
kadang-kadang juga kita belum bisa mengisolasi zat aktif yang berfungsi untuk menurunkan panas pada tumbuhan itu apa, ya, sehingga interaksi di dalam obat yang dikandung dalam tumbuhan itu biasanya terjadi. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita mengkonsumsi makanan, misalnya sayuran, zat aktif yang di dalam sayuran itu tidak satu. Contoh, ketika misalnya mengatakan bahwa seledri itu bisa berfungsi sebagai penurun tekanan darah. Nah, zat aktif mana yang menjadi penurun tekanan darah itu perlu penelitian lebih lanjut. Tetapi pada kenyataannya ternyata dengan mengkonsumsi seledri ini bisa menurunkan tekanan darah. Artinya sahabat-sahabat semua, ada perbedaan antara zat yang sudah dimurnikan. Kalau zat yang sudah dimurnikan, kita lihat misalnya paracetamol ya, yang di gambar sebelah kiri, itu dosisnya jelas terukur, waktunya jelas juga terukur, kemudian efek sampingnya itu juga sudah terverifikasi. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan yang berbasis tumbuhan, maka zat aktif yang ada di dalamnya umumnya itu bersifat banyak, kompleks. Dan di antara zat aktif itu mungkin itu saling mempengaruhi. Misalnya, zat aktif yang ada di dalam seledri, dia mempunyai efek samping terhadap apa? Misalnya terhadap adanya alergi. Tetapi ada zat lain di dalam seledri juga yang bisa menetralisir ya kemungkinan terjadinya alergi. Jadi artinya banyak komposisi di dalam sayuran ataupun buah-buahan yang saling mendukung untuk tujuan tertentu. Jadi ada perbedaan karakter antara zat aktif di antara zat aktif dan saling interaksi ya antara obat-obat yang sudah dimurnikan dan obat yang berasal dari murni tanaman ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman semua, jadi bagaimana sih kita memfungsikan makanan berupa sayuran, berupa buah-buahan ini? Yang pertama adalah fungsikan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Contoh, ketika dalam keseharian kita misalnya memerlukan 200 gram serat. Ya, 200 gram serat agar kita itu saluran pencernaan kita itu bisa berfungsi dengan baik. Makanan yang kita makan kemudian bisa dikeluarkan dengan lancar sehingga tidak ada konstipasi atau tidak macet. Karena kalau macet itu efeknya sangat besar dan beruntun begitu ya. Nah, kebutuhan dasar misalnya 200 gram per hari serat. Ketika ada masalah dengan saluran pencernaan, maka kebutuhan dasar ditambah dengan tujuan untuk terapi, misalnya begitu. Misalnya kebutuhan dasar untuk serat itu bisa dipenuhi dengan mengkonsumsi 4 potong buah, kemudian juga 1/4 sayuran di dalam porsi kita itu ya. Nah, ketika ada permasalahan di dalam saluran cerna, ketika saluran cerna itu misalnya udah 2 hari, 3 hari, itu sulit BAB, maka ada tambahan ya. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan untuk terapi ya. Setelah buang air besar itu lancar misalnya ya, sudah rutin, ada yang disebut dengan dosis maintenance atau pemeliharaan. Jadi kebutuhan dasar yang tadinya misalnya 4 potong buah-buahan, kemudian dengan 1/4 porsi makanan kita berasal dari sayuran, ada dosis pemeliharaan. Misalnya dengan ekstra apa? Agar-agar ya, agar-agar 1 hari misalnya 3 potong. Artinya teman-teman semua, fungsi dari tumbuhan ini, dari sayuran ini, dari buah-buahan ini ada 3 ya. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dasar, yang kedua untuk pemeliharaan, yang ketiga kita fungsikan sebagai terapi. Inilah yang kita maksud, jadikanlah makananmu sebagai obat. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita berhasil menerapkan ini, maka kebutuhan dasar terpenuhi, untuk kesehatan pengobatan juga kita terpenuhi, untuk pemeliharaan agar kita tetap bugar itu juga terlaksanakan. Jadi itu yang diharapkan teman-teman. Nah, kalau kita lihat apa sih yang sebetulnya harus dikonsumsi?
Tidak ada satu tumbuhan pun yang superior, yang bisa memenuhi kebutuhan manusia dengan satu jenis tumbuhan. Tidak ada satupun, demikian juga dengan protein atau misal sumber dari hewani yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan dari tubuh manusia. Oleh sebab itulah diperlukan keragaman, ya. Jadi keragaman kita kelompokkan dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah keragaman dari jenis. Jenis misalnya ada sayuran, kemudian juga ada buah. Jenis misalnya ada buah-buahan yang berwarna hijau, ada buah-buahan berwarna kuning, begitu ya. Kemudian ada sayuran juga berwarna hijau, ada sayuran berwarna merah, ada yang sayuran berwarna kuning, ya. Karena apa? Karena setiap karakter warna itu umumnya menunjukkan dominansi zat aktif yang ada dalam sayur atau buah tersebut. Sehingga kalau misalnya kita mengkomposisikan sayuran atau buah di dalam satu menu, usahakan agar seluruh warna itu atau sebagian besar dari warna itu ada, ya. Kita pernah bahas di 2 pekan yang lalu, begitu. Jadi ketika misalnya ada yang hijaunya misalnya dari brokoli, yang kuningnya misalnya dari pisang, kemudian yang merahnya dari tomat, komposisi warna secara tidak langsung itu menunjukkan dominansi zat aktif yang ada dalam tumbuhan atau buah. Ya. Jadi mungkin untuk Ibu atau Bapak mungkin ini yang belum ya mengkombinasikan ini, salah satu tips yang paling mudah adalah kombinasikan warna makanan baik itu dari buah ataupun dari sayuran, ya. Yang ketiga adalah kombinasi bagian. Jadi maksudnya kombinasi bagian itu, tumbuhan itu kan ada yang diambil manfaatnya itu ada dari akarnya. Misalnya ada yang diambil dari akarnya itu ubi-ubian, ya. Ada juga yang diambil dari batangnya. Dari batangnya misalnya bawang daun begitu ya. Daun bawang daun kan ada batangnya yang dikonsumsi itu, bisa juga dari daunnya. Ini banyak, bisa juga dari bunganya, bisa juga dari buahnya. Ya. Setiap bagian-bagian dari tumbuhan itu juga mempunyai karakter yang berbeda-beda dari kandungan zat gizinya. Misalnya, dalam komposisi satu hari, untuk sayuran yang ada dalam menu, ya, daun-daun misalnya dari daun pokcoy, begitu ya. Kemudian umbi-umbian dari kentang, gitu ya. Untuk batang-batangan misalnya dari bumbu-bumbunya, ya. Artinya keragaman dari bagian ini juga menjadi salah satu ikhtiar kita untuk pemenuhan terkumpulnya zat-zat aktif yang saling melengkapi. Ya. Jadi tadi udah variasi jenis warna ya. Jadi usahakan warnanya itu kalau ada sih warna-warna yang mencolok itu ada di dalam satu menu. Yang kedua adalah bagian. Yang keempat adalah karakter utama, teman-teman. Karakter utama ini kalau kita pelajari banyak sekali ilmu yang mengelompokkan. Ada yang disebut dengan karakter dingin, ada yang disebut dengan karakter panas, ada yang disebut dengan karakter tanah, karakter air, karakter logam, kemudian juga karakter dari kayu, gitu ya. Jadi karakter ini ya kalau kita simpelkan misalnya begini, jahe kan karakternya panas ya, panas. Jadi ketika misalnya kita minum air jahe, maka buah-buahannya mungkin ada yang karakter dingin. Contoh misalnya ketimun, ya. Kenapa karakter ini penting? Jangan sampai nanti terlalu berlebihan salah satu jenis karakter. Tetapi bisa nggak karakter ini kita spesifikkan? Misalnya ketika tubuh kita itu sedang demam, gitu ya, maka karakter dingin diperbanyak boleh? Boleh. Ya, itulah ya yang disebut dengan bagaimana menggunakan makanan itu sebagai obat. Contoh, misalnya rebusan dari labu siam, itu kan mempunyai karakter dingin, ya. Kemudian juga mentimun, karakternya itu juga dingin.
Kemudian tomat sama itu karakternya juga dingin. Jadi ketika misalnya ada keluhan-keluhan atau penyakit tanda-tanda tertentu, maka ini juga bisa disesuaikan proporsi mana yang dominan yang kita konsumsi. Artinya sahabat-sahabat semua, dari karakter utama ini juga kita banyak beragam manfaat yang saling menguatkan, ya. Nah, keragaman yang kelima adalah pengolahan. Jadi kita akan coba bahas khusus tentang pengolahan ini, karena pengolahan ini sangat berdampak pada manfaat dan khasiat dari tumbuhan ataupun sayuran yang dikonsumsi, ya. Karena di dalam tumbuhan itu ada berbagai macam zat yang memang disebut dengan termolabil. Jadi dengan pemanasan komposisinya itu akan berkurang. Dengan pemanasan ada zat-zat tertentu yang mungkin bisa rusak. Dengan pemanasan justru ada zat tertentu yang keluar menjadi aktif. Ya. Jadi pengolahan juga ini penting. Nah, kalau kita lihat ada 4 pengolahan ataupun pengawetan ataupun penyimpanan yang umumnya digunakan di kita itu, ya. Yang pertama, pengolahan itu segar. Jadi tanpa adanya perlakuan khusus, tetapi ini mempunyai kelemahan, yaitu daya simpan, kemudian juga daya ketahanan dia di dalam suhu udara kamar itu tidak lama. Sehingga ketika misalnya buah-buahan atau sayuran itu musim banyak sekali dikonsumsi, banyak sekali sehingga overload gitu, ya. Nah, ketika misalnya sedang tidak musim, maka kita kekurangan. Untuk itulah ada upaya diantaranya dengan dibekukan, ya. Apakah ada perbedaan antara makanan beku, misalnya frozen food begitu, ya? Kan ada tuh sayuran-sayuran di frozen kan, dibekukan, kemudian kita olah. Apakah ada perbedaan? Jelas ada perbedaan komposisi yang ada di sana, ya. Nanti kita coba lihat. Kalau diawetkan, apakah ada perubahan? Ada. Misalnya dengan diawetkan seperti makanan kalengan begitu, ya. Umumnya diawetkan dengan natrium benzoat begitu. Apakah ada efeknya terhadap zat aktif yang ada di dalam sayuran atau buah tersebut? Pasti ada, ya. Nanti kita coba lihat bagaimana yang terganggu atau adakah bagian yang dominan di sana yang masih tetap aktif, ya. Yang keempat adalah dipanaskan. Apakah dengan dipanaskan itu akan merusak atau memperbaiki atau memunculkan zat-zat yang baru yang ada di dalam tumbuhan itu, ya. Jadi sahabat-sahabat semua, pengolahan seperti ini tidak bisa kita hindari. Karena memang sayuran dan buah itu mempunyai karakter yang kalau di dalam masa pertumbuhan ada proses pembusukan, ya. Ketika pembusukan itu terjadi, maka makanan tersebut kemungkinan sebagian tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian juga karakter lain dari tumbuhan tersebut biasanya dengan suhu-suhu tertentu dia tidak bisa bertahan lama. Ya, kita coba bahas satu persatu, teman-teman. Makanan segar dari buah atau sayur yang paling dominan di sana tidak rusak adalah berupa vitamin, ya. Kemudian enzim. Enzim itu bersifat termolabil. Jadi ketika dia dipanaskan pada suhu tertentu, tergantung dari enzimnya, kemungkinan terjadi kerusakan di sana. Tetapi pada umumnya, kalau dilihat, makanan segar itu mempunyai komposisi yang lebih lengkap, kemudian juga lebih bagus, tapi faktor risiko terjadinya infeksi di sana besar jika tidak kita olah, tidak kita suci hamakan. Artinya, tanaman segar ini mempunyai benefit yang sangat baik, ya, yang sangat baik tergantung dari karakter dan jenisnya. Contoh, untuk buah-buahan yang ada di atas tanah, ya, untuk buah-buahan yang atas tanah, misalnya tomat, kemudian juga cabai, atau misalnya mentimun atau buah-buahan lain, ya, yang dia itu bisa dikonsumsi secara segar, sebaiknya dikonsumsi dengan menu-menu yang bisa kita sajikan dalam kondisi segar. Apakah bisa disajikan langsung ataukah misalnya dengan di jus. Tetapi tidak semua buah-buahan, sayuran itu bisa dikonsumsi dalam kondisi segar, ya. Contoh sayuran misalnya brokoli.
jarang kan mengkonsumsi brokoli mentah-mentah ya. Karena apa? Karena memang itu tidak sesuai dengan rasa dan karakter dari menu yang disajikan. Tetapi kita bisa mengolah brokoli itu dalam suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu lama. Artinya kandungan B1, B6, B12 yang ada di sana itu masih dalam komposisi yang dominan, begitu ya. Kemudian kita tahu juga bahwa brokoli juga mengandung selenium, magnesium di sana ya. Kemudian mengandung zinc yang bagus sekali untuk sistem pertahanan tubuh. Untungnya zat-zat ini tidak rusak dengan pemanasan. Nah, kalau dibekukan bagaimana? Nah, lebih untung lagi. Ternyata makanan-makanan yang dibekukan itu sangat sedikit. Perubahan-perubahan baik itu dari struktur ataupun dari zat aktif yang bisa menurun, sangat sedikit. Jadi, keuntungan dari frozen food yang tadinya dari fresh ini tanpa olahan, kan frozen food itu dari makanan olahan ataupun dari makanan langsung seperti ini, ya. Ya, untungnya dengan pendinginan ternyata tidak terlalu banyak perubahan struktur kimia dan zat aktif yang terkandung dalam makanan atau sayuran atau buahan yang didinginkan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan yang diawetkan? Ini dia nih, ya. Makanan yang diawetkan umumnya dengan menggunakan gula, misalnya dengan gula kadar tertentu, kemudian dengan garam, kemudian juga dengan asam, kemudian dengan zat-zat kimia, inilah yang tidak disarankan. Kenapa? Karena beberapa riset yang pernah saya baca, zat aktif yang ada di dalam sayuran atau buah itu ternyata sudah mengalami banyak perubahan. Jadi, kuncinya, kalau misalnya Ibu, Bapak menyediakan stok panganan seperti ini, lebih baik andai kata kita menyediakan dalam bentuk frozen. Kecuali jika misalnya dalam perjalanan atau misalnya dalam situasi yang tidak memungkinkan begitu ya, maka sekali sih nggak masalah mengkonsumsi makanan yang diawetkan. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, dari pengolahan tadi, kita bisa diragamkan juga. Jadi seberapa besar konsumsi makanan buah segar dalam sehari, kemudian yang dibekukan seperti apa, kemudian diawetkan. Jangan sampai satu hari itu semua makanan dari frozen. Jangan sampai satu hari itu misalnya makanan yang diawetkan. Artinya, kita lakukan pengeragaman dari pengolahan. Nah, sekarang tiba nih. Punten kalau kita bahas di sini lebih detail lagi ya. Sekarang bagaimana penggunaan sayuran atau buah-buahan tersebut sebagai obat? Yang pertama adalah niat. Loh, kok makan buah aja ada niatnya? Betul, betul. Ketika kita meniatkan sesuatu, ketika kita meniatkan, ya Allah jadikanlah seledri yang saya konsumsi itu betul-betul bisa menurunkan tekanan darah. Apa yang terjadi? Di dalam tubuh itu ada beberapa mekanisme pengaturan. Baik itu mekanisme pengaturan sistem hormon atau sistem saraf. Ketika kita meniatkan sesuatu, tanpa disadari, maka pengaturan itu akan menyesuaikan dengan apa yang diniatkan. Makin kuat niat terhadap sesuatu, maka makin besar perubahan biomekanisme yang ada di dalam tubuh. Makin besar perubahan sistem hormonal, makin besar terjadi perubahan sistem saraf, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya kan? Contoh, ketika misalnya kita niat pergi ke kantor, kita kadang-kadang tidak usah tuh belok kanan, kemudian lampu merah, belok kiri, kemudian lurus, kemudian turun jalannya, kemudian sebelah rumah makan, belok kanan. Nggak usah seperti itu. Kenapa? Karena dengan niat, maka salah satu yang terjadi adalah filing data di otak. Makin kuat kita meniatkan tentang sesuatu, maka filing data di otak itu makin banyak untuk melengkapi ikhtiar atau usaha sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya Allah, saya niatkan minum perasan air seledri ini untuk menurunkan tekanan darah. Berarti ketika dia meniatkan demikian, dia kebayang tuh seledrinya. Kebayang seledrinya lagi diperas, kebayang bagaimana dia minumnya, kebayang juga
hal-hal yang bisa meningkatkan tekanan darah. Oh, berarti nggak boleh makan yang asin-asin. Oh, berarti nggak boleh makanan yang banyak kandung lemak, dan lain sebagainya. Dengan niat, filing data di otak itu akan berubah dan akan dikumpulkan segala sesuatu sesuai dengan niat. Ya. Nah, ada teori terbaru nih yang saya baca tentang epigenetik. Jadi, pengaruh epigenetik itu apa? Kalau di dalam tubuh itu kan ada gen ya. Gen itu diantaranya memproduksi protein ya. Protein itu adalah salah satu keragaman yang ada di dalam tubuh yang bisa mengatur sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh. Nah, dari teori epigenetik ini ada yang disebut dengan, saya tuliskan di bawah ini ya, yang disebut dengan immediately early gains atau gen yang muncul beberapa saat, beberapa detik ya, ketika seseorang itu percaya pada sesuatu. Ketika seseorang itu mempunyai luapan emosi tertentu. Contoh begini. Ya Pak, kalau misalnya untuk penyakit seperti ini, coba nih teman saya, saudara saya, sudah ada dengan yang terbukti dengan misalnya jus mengkudu. Ya, seketika itu, ketika dia percaya, ketika dia dapat informasi bahwa jus mengkudu itu bisa mengobati ini, maka muncul yang disebut dengan ekspresi gen di dalam tubuhnya. Walaupun itu belum terbukti bahwa mengkudu itu misalnya bisa menurunkan kadar kolesterol, belum terbukti pada tubuh dia, ya. Tetapi dengan adanya kepercayaan, dengan adanya sebuah keyakinan seperti itu juga bisa mempengaruhi ekspresi gen yang dimunculkan, ya. Artinya sahabat-sahabat semua, cobalah dalam keseharian kita berkomunikasi. Ketika kita mengkonsumsi makanan, ya Allah, jadikanlah makanan ini semoga bisa menjadi menyehatkan liver saya. Karena kemungkinan liver saya ini ada gangguan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan mengkonsumsi mentimun ini, mengkonsumsi tomat ini, saya lagi pilek, saya lagi flu. Semoga dengan mengkonsumsi tomat dan mentimun ini menjadi bagian ikhtiar untuk kesembuhan dan untuk peningkatan daya tubuh, lap, dimakan. Ya Allah, semoga dengan mengkonsumsi ikan ini ya, menjadikan anak saya tumbuh kembangnya itu baik, nggak apa-apa. Konsumsikan sama anak. Betapa banyak ya penelitian-penelitian yang mengatakan ketika kita mengekspresikan sesuatu terhadap benda yang seakan-akan menurut kita itu tidak mempunyai interaksi dengan kita, betapa banyak benda yang kita ajak interaksi itu ternyata bereaksi. Inilah yang jarang kita ingat di dalam mengkonsumsi makanan, dalam mengkonsumsi minuman. Sudahkah ketika kita misalnya minum, ya Allah, jadikanlah minuman ini sebagai media untuk pembawanya dan pembersih lemak-lemak yang ada di dalam pembuluh darah. Ya Allah, jadikanlah minuman yang saya konsumsi ini untuk menarik kotoran-kotoran yang berada di dalam sel sehingga dibersihkan. Ya Allah, jadikanlah minuman yang saya minum ini sehingga menjadi pembersih dari ginjal yang sehari-harinya kerja keras menetralkan kotoran. Sudahkah kita seperti itu? Nah, sahabat-sahabat semua, jadi niat tanpa kita sadari, tanpa ada wujud nyatanya, tetapi kalau kita lihat dari segi ilmiah, mempunyai pengaruh terhadap sistem pengaturan dari tubuh kita. Dari mulai sistem saraf, sistem hormon, dan sampai bagian terkecil yang disebut dengan epigenetika. Oke ya, teman-teman ya. Jadi mulai mulai mencoba kita komunikasikan dengan makanan, mulai mencoba kita komunikasikan dengan Allah bagaimana niat kita itu dalam mengkonsumsi apa yang kita makan gitu ya. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat semua adalah bagaimana jenis dari sayuran atau buah itu menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan, kemudian maintenance dan pengobatan. Ya. Ketika seseorang misalnya sudah terpenuhi kebutuhan dasar dari sayuran, nah, kalau kita lihat dari data statistik ya, pemenuhan tubuh antara kebutuhan dan yang dikonsumsi, baik itu sayur atau buah,
ternyata di kita itu belum nyampe pada angka 78%. Artinya ada malahan sebagian yang konsumsi sayuran itu hanya berkisar sekitar 20%-an. Kalau kita lihat data ini berarti kebutuhan dasar pun sebelumnya belum terpenuhi. Padahal kalau kita lihat dari zat aktif, ya, sebagian besar obat-obatan, sebagian besar sarana dan zat-zat yang dibutuhkan untuk pertahanan tubuh, untuk memelihara pergantian sel, sebagian besar itu berasal dari tumbuhan. Artinya, sahabat-sahabat semua, ketika intake atau proporsi makanan berupa tumbuhan atau sayuran itu kurang, artinya ada produksi di dalam tubuh kita itu yang mengalami gangguan. Baik itu gangguan untuk produksi atau gangguan untuk penggantian sel-sel yang rusak, ya. Contoh, kan riwayat ditemukannya vitamin C itu ketika pelaut, ya, para pelaut gitu ya yang berekspedisi. Nah, ada sebagian di antara pelaut itu yang sering makan jeruk, ada yang tidak. Ternyata yang sering makan jeruk itu tidak terserang dengan stomatitis atau barusuh ataupun sariawan, ya. Artinya ketika seseorang mengkonsumsi itu dalam jumlah yang cukup, maka pemeliharaan dan pembentukan sel-sel yang rusak itu bisa difasilitasi. Nah, ternyata kalau kita lihat bukan hanya masalah kebutuhan yang bisa nampak, tapi kita tidak tahu bagaimana misalnya sel eritrosit itu membutuhkan zat-zat besi, ya, berapa miligram per hari yang bisa kita penuhi dari makanan. Misalnya dari sayuran hijau, kemudian juga nabati hewaninya, misalnya dari ati, ampela, begitu ya. Kemudian untuk penyerapannya misalnya dari tempe. Kadang-kadang kalau kita tidak meragamkan jenis, ini bisa berdampak pada sebagian besar tidak terpenuhinya bahan baku yang diperlukan untuk tubuh. Apalagi untuk pengobatan. Nah, yang jadi problem terbesar bagi kita adalah pada umumnya begitu ya, ketika ada keluhan, baru kita fokus nih. Keluhan misalnya matanya nggak jelas, fokus bagaimana cara makan wortel sebanyak-banyaknya. Apakah itu? Yang dimaksud bukan begitu. Jadi penuhi kebutuhan dasar dulu, setelah kebutuhan dasar terpenuhi secara harian, barulah kita ada penambahan berdasarkan area tertentu. Ya. Nah, yang ketiga dari penggunaan ini adalah pengolahan, teman-teman. Pengolahan yang diharapkan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana pengolahan itu bisa memelihara zat aktif dari sayuran dan tumbuhan itu tidak mengalami banyak kerusakan. Ya, tadi telah bahas di sini. Yang keempat adalah proporsi. Ya, ketika kita berbicara proporsi, maka ada proporsi untuk pemeliharaan, ada juga proporsi tambahan-tambahan tertentu berdasarkan apa yang paling dibutuhkan oleh tubuh pada saat itu. Ya. Nah, dari pengolahan juga mungkin saya nitipkan satu lagi nih, kan ada perbedaan tuh ya. Nanti saya akan coba ungkapkan bagaimana buah itu yang di jus dengan buah-buah itu yang di blender dengan buah itu yang dikonsumsi langsung. Ternyata ada insensible fiber, ya, yang yang dikandung dari pengolahan itu ternyata ada yang berbeda-beda, ya. Kemudian waktu, kapan sebetulnya waktu mengkonsumsi buah itu yang bagus? Kapan mengkonsumsi sayuran itu yang bagus? Ada yang mengatakan buah itu bagusnya dikonsumsi sebelum makan, ya. Maksudnya sebelum makan utama, sebelum makanan berat. Betul apa enggak? Ada yang mengatakan bahwa buah-buahan itu bagusnya dikonsumsi ketika menjelang tidur. Ada juga demikian, ya. Nah, jadi pada intinya sahabat-sahabat semua, yang pertama tentang waktu konsumsi makan adalah bagaimana karakter dari buah ataupun sayuran yang dikonsumsi. Ketika karakternya misalnya dia mempunyai kadar asam yang tinggi, contoh misalnya buah aromanis tapi kematangannya belum full begitu ya,
atau misalnya buah buah naga gitu ya, yang mempunyai tingkat keasaman yang lumayan asam gitu ya. Ketika dikonsumsi sebelum makan, apa yang terjadi? Asam lambung di sana belum terkontak dengan makanan, kadar asam lambung di sana masih tinggi, ditambah keasaman dari luar. Artinya apa? Artinya membebani lambung. Nah, untuk karakter-karakter makanan yang tingkat keasamannya itu tinggi, sebaiknya digunakan, dikonsumsi itu setelah makan. Nah, untuk makan-makanan yang gimana? Bebas, mau sebelum ataupun sesudah. Kan pada intinya mah, ketika dikonsumsi dia akan dicerna dan zat aktifnya akan diambil gitu ya. Nah, jadi begini teman-teman, dari penggunaan ya ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah jenis, yang ketiga pengolahan, kemudian proporsi dan waktu penggunaan. Ini secara umum. Nanti kita akan coba bahas secara spesifik ya. Jadi dengan mengetahui ini diharapkan teman-teman bisa mempunyai gambaran yang lengkap dulu ya. Nah, ini saya ambilkan salah satu contoh. Ini tentang pengolahan ya. Tentang pengolahan. Tentang pengolahan ini buah-buahan ya yang di jus. Nah, yang di jus misalnya ini kita kadar dari serat. Kadar dari serat apel yang di jus ini adalah 248 gram ya. Kalau kita membutuhkan serat-serat tertentu, ternyata ada perbedaan. Ada perbedaan antara, kalau di sini kan kita lihat ya, ada dietary fiber concentration for common food, ada yang insoluble dietary fiber, kemudian ada juga soluble. Soluble itu maksudnya larut di dalam air ya. Jadi penerapannya adalah ketika seseorang misalnya kesulitan untuk BAB, maka yang harus dibanyakin adalah insoluble dietary fiber ya. Mungkin ini terlalu detail, kita akan coba bahas di bagian nanti ya. Nah, sekarang bagaimana keragaman dari buah-buahan dan sayuran dilihat dari sumbernya ya. Ini teman-teman sudah banyak dibahas juga ya. Kemudian di bagian terdahulu kami juga sudah membahas bagaimana kandungan-kandungan dari berbagai macam vitamin itu bisa diberagamkan. Baik, mungkin itu paparannya yang kalau kita lihat mah yang umum gitu ya, yang umum. Nanti nanya, "Dok, kalau gitu mengkonsumsi sayuran baiknya dimasak atau disayur atau direbus atau dikukus, atau misalnya kita bikin nih sayur, kira-kira apa aja komposisinya yang bagus?" Teman-teman nanti sudah bisa mempunyai panduan yang lebih gamblang gitu ya. Baik, kita sekarang akan silaturahmi ya. Kita akan bahas beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kita jawab ya. Dok, ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ini yang dari Zoom dulu, Kang Faruk ya? Dok. Oh iya, siap, Pak. Siap, Pak. Nggak buka ininya ya. Oh siap, Pak. Jadi sambil makan obat itu, sebaiknya hati ini yakin bahwa khasiat yang ada pada tumbuhan, khasiat yang ada pada obat, itu adalah Allah yang ya, yakin bahwa khasiat ini Allah yang menciptakannya. Jadi dengar khasiatnya saja sudah nyambung ke Allah, tidak sampai ke khasiatnya saja. Kemudian khasiat yang Allah berikan ini pun belum tentu dengan izin Allah
bisa menyembuhkan kita ya. Jadi tetap kita yakin khasiat tumbuhan, khasiat obat ini Allah yang menciptakan, dan kita pun baru bisa sembuh dengan izin Allah, bukan oleh khasiatnya gitu. Jadi ilmu makan obat ini benar-benar jadi ilmu tawakal, karena kan tawakal itu rukunnya dua, sempurnanya ikhtiar dan doa. Nah, pada waktu kita makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu harus menjadi keyakinan bahwa ini ciptaan Allah, khasiat apapun yang ada pada ini itu dari Allah, bukan dari barangnya sendiri ya. Dan ini pun baru bisa bermanfaat bagi diri saya dengan izin Allah. Jadi full jadi amal soleh insya Ya, Allah. Masya Allah. Iya, 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 iya. Masya Allah. Betul, betul, Ak. Betul kan Karena begitu? Allah, iya, betul, Ak. Karena Allah yang paling tahu khasiat apa yang dalam sayuran, dalam tumbuhan, dalam obat apapun. Allah juga yang paling tahu bagaimana detil dari tubuh kita yang terganggu, yang mengalami sakit. Dan Allah juga yang paling tahu, yang menakdirkan ketemu antara khasiat obat itu dengan penyakit yang ada dalam tubuh. Masya Allah, betul, Ak. Ya, jadi ilmu ini betul-betul membuat ilmu yang kita bahas ini betul-betul membuat kita makin yakin ke Allah, makin dekat ke Allah. Nah, itulah kan yang diinginkan dari semua penyakit, semua obat, yaitu jadi inginnya kembali ke Allah semua. Nah, itulah ya, sok atuh silakan. Ya, baik. Lanjut dong. Baik. Izin A menjawab beberapa pertanyaan A yang masuk, A. Pertanyaan yang pertama, Dok, obat herbal apa yang mengencerkan darah dari kekentalan darah, keluhan jantung koroner supaya tidak minum Clopidogrel? Oh iya. Jadi sahabat-sahabat semua, ada perbedaan karakter antara obat yang sudah dimurnikan, misal Clopidogrel gitu ya, kemudian aspirin, ataupun misalnya heparin yang berfungsi untuk mengencerkan darah, dibandingkan dengan obat-obat yang terkandung di dalam tumbuhan, baik itu buah-buahan ataupun sayuran. Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa tidak ada zat aktif yang tunggal di dalam tumbuhan, ya, tidak ada zat aktif yang yang murni begitu ya di dalam tumbuhan selama itu belum dipurifikasi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengganti obat-obat yang telah dimurnikan dan telah ada efikasinya, keamanan dan dosisnya itu ya, kita menggantikan dengan obat-obat yang belum termurnikan dan belum ditentukan dosisnya. Nah, caranya, jalan tengahnya begini, Bu. Ada tanaman obat yang mempunyai efek untuk pengenceran darah. Di antaranya adalah mengkudu, kemudian seledri, kemudian yang ketiga adalah kalau di di barat itu ada bumbu yang disebut dengan petricelli. Petricelli itu semacam bumbu sebetulnya itu ya. Itu juga diduga bisa mempunyai dampak terhadap pengenceran darah. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya? Begini, Bu. Kalau saran saya sih, nanti perbanyak dulu, misal mengkonsumsi jus mengkudu, kemudian mengkonsumsi misalnya perasan dari seledri, begitu. Apakah seminggu 3 kali, jus mengkudunya misal seminggu 2 kali, kemudian dicek darahnya. Obat yang Clopidogrelnya itu terus dikonsumsi juga. Ternyata apakah dilihat dengan mengkonsumsi itu dalam 2 minggu itu sudah ada perbaikan atau perbedaan apa enggak? Jika ada perbedaan, maka mungkin bisa konsultasikan dosis Clopidogrelnya itu untuk dikurangi dan dosis dari jus-jusan atau dari sayuran dan buahnya itu kita tingkatkan, dicek lagi. Ini memang memerlukan usaha yang beberapa kali evaluasi begitu ya. Tetapi inilah cara yang paling logis. Jangan sampai Clopidogrelnya kita stop begitu ya. Kemudian
kita gantikan secara total dengan tumbuh-tumbuhan yang secara fitofarmaka itu belum teruji dosis dan lama dia mempunyai efek terhadap pengenceran darah. Jadi usul saya sih begitu ya. Kemudian, Assalamualaikum dok, ini dia dari New Zealand mau tanya, mau booster vaksin. Jadi sebaiknya kalau booster itu yang dikatakan booster adalah dengan vaksin sejenis, ya. Kalau di kita itu ada yang dikatakan vaksin pertama dan vaksin kedua. Vaksin pertama itu belum tentu, vaksin kedua itu belum tentu merupakan booster secara ilmiah ya. Tetapi kalau secara fisik bisa memperkuat. Jadi bagusnya sih dengan yang sama, gitu ya. Tapi ada kok beberapa negara yang melakukan vaksin kedua yang berbeda merek, itulah makanya disebutkan vaksin kedua, tidak selalu disebutkan dengan booster ya. Kemudian pertanyaan, dok, saya setiap bangun tidur suka minum rimpangan, saffron, BP itu apa? British propolis itu, madu, kemudian teh, daun kelor, kemudian infus kurma bergantian. Sebaiknya bagaimana dok? Oke, kita coba sekarang buka satu persatu ya. Kemudian rimpangan itu jenisnya beda-beda ya. Contoh jahe aja, jahe itu kan ada 3 jenis, jahe merah, kemudian jahe emprit, kemudian jahe gajah, sama satu lagi jahe wangi, 4 berarti ya. Itu sama-sama jahe, tapi karakternya beda ya. Jahe merah, jahe emprit, kemudian jahe gajah itu mempunyai dampak terhadap peningkatan nafsu makan ya. Tapi kalau jahe aromatik itu berfungsi untuk menurunkan nafsu makan ya. Sama-sama jahe tapi berbeda. Nah, jahe yang dikonsumsi di sini adalah rimpangan ini kan belum ini ya, belum tidak disebutkan rimpangan. Bagusnya rimpangan seperti apa? Gunakanlah kalau misalnya mau bagus netral adalah jahe dan temulawak ya. Itu komposisinya sudah bagus. Kemudian saffron itu dibuat teh bagus, dibuat minuman. Kemudian propolis. Jadi kalau propolis itu saya sarankan sih 3 tetes dalam 1 gelas air ya kalau untuk maintenance. Kemudian madu. Propolis itu ada yang bersifat mendinginkan, pada umumnya bersifat mendinginkan ya. Kemudian madu itu kan high energy. Jadi bagusnya madu itu tidak dikonsumsi pada malam hari. Bagusnya madu itu dikonsumsi pada pagi hari. Kemudian teh daun kelor. Teh daun kelor itu dia bermanfaat juga untuk merangsang pertumbuhan dari limfosit ya. Untuk sistem pertahanan tubuh dia bagus. Kemudian infus kurma bergantian. Infus kurma itu boleh pada siang, boleh pada malam ya. Tetapi kalau saya sarankan sih untuk rimpangan tidak dikonsumsi pada sebelum tidur. Kalau setiap bangun tidur boleh begitu ya. Kemudian dari setiap pagi makan lemon, sebaiknya makan pakai. Nah, kalau lemon ini kan keasamannya itu berkisar sekitar 4 begitu ya. 5, kadang-kadang ada yang 3 juga. Artinya kan tingkat keasamannya tinggi, pH yang rendah. Jadi sebaiknya ini dikonsumsi setelah makan atau setelah minum dulu ya. Jangan sampai terjadi sesuatu pada lambung. Apakah lemon itu baik? Baik, insya Allah. Ya, kita kemarin baru pengadaan area tanaman obat untuk ekopesantren itu adalah area jeruk. Jadi area jeruk itu kalau nggak salah itu ada 5 spesies ya. Ada jeruk lemon, kemudian ada jeruk sambal, ada jeruk apa nama kemarin teh? Ada jeruk nipis, kemudian ada jeruk Garut gitu ya. Jadi di area tanaman obat kita nanti ada area rimpang. Area rimpang itu sudah ada 8 rimpang di sana. Kemudian ada area jeruk begitu ya. Karena jeruk itu mengandung diosmin hesperidin. Itu bagus untuk pembuluh darah ya. Diosmin hesperidin dari jeruk tuh. Jadi bagus untuk penyakit varises,
penyakit hemoroid, kemudian penyakit jantung itu bagus ya dari jeruk. Kemudian Dok bertanya, salah satu vitamin untuk mata adalah salah satu sumber vitamin untuk mata adalah wortel, mungkin begitu ya. Konsumsi yang baik untuk wortel apakah di jus, di sayur, langsung dimakan atau mentahnya? Baik, jadi begini ya. Sekali lagi, tidak ada satupun sayuran atau buah-buahan yang bisa memenuhi kebutuhan untuk maksud tertentu. Tetapi memang ada yang dominan. Betul, dari wortel itu beta-karotin itu banyak, kemudian vitamin A-nya juga itu banyak, tapi tidak hanya cukup dengan wortel. Jadi untuk mata itu juga butuh dari vitamin yang berasal dari protein yang berasal dari hewani juga. Karena pembentukan sel-sel itu, sel yang ada di dalam mata, kemudian sel retina begitu, sel sarafnya, nervus opticus dan sebagainya, itu juga membutuhkan disebut dengan lipoprotein. Lipoprotein itu diperoleh dari mana? Dari protein hewani, ya. Jadi jangan sampai kita fokus pada wortelnya, vitamin A-nya, beta-karotinnya, tetapi untuk membentuk membran selnya dari lipoprotein itu kurang. Ya. Jadi silakan aja mengkonsumsi wortel plus nanti ikan dan telur. Nah, untuk konsumsi bagaimana? Apakah di jus ataukah dimakan segar atau dikukus? Silakan variasi aja. Nggak masalah ya. Vitamin A itu vitamin yang larut dalam air ya. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K itu larut dalam air. Jika larut dalam vitamin A, D dan E dan K ya, A, D E, K. Vitamin A yang larut dalam lemak. Kemudian mengkonsumsi bagaimana? Silakan divariasikan ya. Variasikan maksudnya jangan sampai nanti ketika yang di jus, bosan di jus, kemudian nggak makan lagi ya. Bisa di sayur, bisa di gado-gado dan sebagainya ya. Kemudian terima kasih Dok, mohon izin bertanya, tanaman apa yang baik untuk penderita GERD? Jadi gastroesophageal reflux disease. GERD itu asam lambung yang naik ke dalam saluran pencernaan bagian atas, kemudian bisa sampai ke mulut dan menyebabkan gangguan di daerah mulut ataupun di daerah esofagus. Itu GERD. Bisa juga merangsang timbulnya batuk-batuk dan sebagainya ya. Pertanyaannya adalah obat-obat apa saja? Tanaman yang baik untuk GERD berarti adalah tanaman yang memperbaiki sistem saraf, karena GERD itu salah satunya penyebabnya adalah kelainan dari klep dari lambung. Berarti makanan atau buah-buahan yang mengandung B1, B6, B12 yang banyak ya. Banyak tumbuhan yang mengandung B1, B6, B12. Di antaranya sayur-sayuran hijau. Sayuran hijau itu seperti daun melinjo, kemudian daun singkong, atau misalnya bayam, dia kaya B1, B6, B12. Kalau dari buah-buahan Tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya. Ada via transfer bank, virtual account, e-wallet,
scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.